Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Tari di Sentra Bahasa. Tema kita yaitu tentang kegemaranku. Nah subtemanya yaitu tentang kegiatan harianku teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat ya aturan belajar di sentra? Kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, fokus, kemudian berbicara bergantian, lalu kerja tuntas, kerja tepat waktu, gunakan alat sesuai fungsi, kemudian sayang teman, lapor jika sudah selesai. Yang terakhir yaitu beres-beres. Allah memerintahkan kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Dibahas dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah teman-teman, jadi kita sebaiknya menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin teman-teman, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Kita bisa gunakan waktu untuk beribadah, kemudian belajar, berdoa, dan sebagainya. Nah teman-teman, saatnya kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Kegiatan adalah aktivitas manusia yang selalu dilakukan sehari-hari. Membaca, menulis, berbaris, makan dan ngaji, mandi, tidur, sholat, dan olahraga. Hei, yuk kawan-kawan lakukan kegiatan kita. Yuk kawan-kawan lakukan kegiatan yang berguna. Teman-teman nyanyinya bisa lebih bagus dari Ustazah ya. Oke, nah teman-teman tahu apa itu kegiatan? Ya, kegiatan adalah aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Kegiatan itu ada 2 jenis teman-teman. Kegiatan yang dilakukan di sekolah dan kegiatan yang dilakukan di rumah. Nah, macam-macam kegiatan yang kita lakukan di sekolah seperti apa? Berbaris, kemudian menulis, membaca, lalu bermain, makan, sholat berjamaah, dan ngaji. Itu yang kita lakukan di sekolah ya. Adapun kegiatan yang dilakukan di rumah seperti apa? Ada tidur, olahraga, makan, mandi, belajar, bermain, membantu orang tua, ngaji, dan sholat. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sekolah, juga dilakukan di rumah juga teman-teman. Nah teman-teman tahu apa itu manfaat kegiatan? Ya, benar sekali, membuat badan kita menjadi sehat, lalu melatih kemampuan berpikir, koordinasi seluruh anggota tubuh kita. Teman-teman, tadi Ustazah menyebutkan bermacam-macam kegiatan yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Di rumah contohnya tadi ada ngaji, kemudian ada sholat, ada makan, ada mandi, ada tidur. Itu kegiatan di rumah. Nah itu disebut apa teman-teman? Ya, perincian. Nah biasanya dalam perincian kita menggunakan tanda baca apa? Iya, tanda baca koma. Nah teman-teman tahu tanda baca itu apa? Ya, tanda baca adalah suatu bentuk simbol untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada intonasi pada suatu kalimat. Teman-teman, tanda baca itu tidak hanya satu loh, tapi
Api memiliki bermacam-macam bentuk. Nah, setiap bentuk tanda baca mempunyai fungsi masing-masing. Nah, teman-teman, di sini Ustazah akan sebutkan, kita akan sebutkan tanda baca itu apa saja. Yang pertama, ada tanda titik, digunakan untuk apa? Ya, untuk penulisan di akhir kalimat. Contohnya, aku makan buah dan sayur setiap hari, titik. Kemudian kalimat yang kedua yaitu ayah selalu sholat subuh di Masjid Istiqlal, titik. Nah, itu ya, kita gunakan tanda baca titik karena di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, tanda titik juga digunakan sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu, teman-teman. Contoh, nenek datang ke rumahku pukul 7.30. Artinya jam 7:30, teman-teman. Itu ya. Kemudian yang kedua, ada tanda koma. Fungsinya ya sebagai pemisah suatu kalimat. Contoh, dia bukan temanku, koma, melainkan teman Miko, titik ya. Kemudian aku ingin sekolah, koma, tapi ibu tidak izinkan. Nah, yang terakhir, aku suka makan buah. Nah, teman-teman, digunakan juga tanda koma juga digunakan untuk penulisan dalam suatu perincian. Seperti yang Ustazah sebutkan di awal ya. Contoh, aku ke toko buku untuk membeli pulpen, buku, pensil, dan kertas. Kemudian kalimat yang kedua yaitu adik suka menggambar mangga, jeruk, dan apel. Kemudian yang ketiga yaitu tanda seru. Fungsinya untuk apa? Ya, digunakan di akhir kalimat perintah. Contoh, habiskan makananmu. Kemudian bersihkan lantainya. Duduklah yang rapi. Dengarkan guru dan orang tua. Nah, itu termasuk kalimat perintah ya, teman-teman. Nah, tugas teman-teman sekarang, teman-teman menyalin kalimat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat, teman-teman. Di sini sudah Ustazah sediakan 3 kalimat pengumuman. Di sini Ustazah belum lengkapi tanda bacanya. Teman-teman salin ya. Teman-teman salin di buku tulis, kemudian perhatikan penggunaan tanda bacanya. Teman-teman lengkapi dengan tanda baca yang tepat ya, Nak ya. Lalu teman-teman bisa tulis kalimat pengumuman tersebut di kertas HVS yang ada gambar jam dindingnya ya, teman-teman. Yang teman-teman buat saat di sentra matematika. Boleh dihias sesuai kreativitas masing-masing. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat kalimat dengan penggunaan tanda baca titik, koma, dan tanda seru. Masing-masing 2 kalimat saja ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa tulis di buku tulis dan ingat diberi identitas seperti nama, kelas, dan dinamika ya. Nah, setelah teman-teman selesai mengerjakan tugas 1 dan tugas 2, teman-teman bisa foto kemudian di-upload di Google Classroom pada folder sentra bahasa. Nah, teman-teman, sekian dari Ustazah Tari. Ustazah tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.